go back. I'm here, baby, waiting for ya. Stop holding on, baby. I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Oktaviani. Saya Dea Agda Amalia Martasari. Saya Tia Miranti. Di sini kita akan melakukan interview untuk memenuhi tugas dari Bubekti. Interview apa, Interview siapa, Ti? Kita akan menginterview 3 narasumber. Yang pertama dosen dari Politeknik APP Jakarta, yang kedua dosen Askrindo, dan yang ketiga seorang pusakawan dari Politeknik APP Jakarta. Selamat praktikan. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Terima kasih sebelumnya, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Kalau boleh tahu, di Politeknik APP Ibu menjabat sebagai dosen prodi apa ya? Kalau dosen di APP saya di perdagangan internasional, mengajar manajemen transportasi internasional sama keuangan internasional. Untuk sudah berapa lama Bu di APP-nya? Saya mulai kerja di APP dari bulan Maret 2008. Terus dari mulai itu pertama masuk sebagai dosen? Ya, memang awalnya sebagai dosen, tapi dari awal saya mulai di APP sebenarnya tidak langsung menjadi dosen. Tapi saya bekerja di bagian keuangan dulu, terus waktu itu saya masuk kan masih S1, terus di tahun 2010 ya saya ambil beasiswa S2 dari Kementerian Perindustrian, terus setelah itu 2013 saya baru mulai menjadi dosen. Terus riwayat pendidikan Ibu dari awal sampai sebelumnya? Iya, jadi S1 saya dari UGM waktu itu pas melamar jadi PNS di sini, terus S2-nya saya beasiswa dari Kementerian Perindustrian di UI ke sini juga. Jadi tapi waktu itu pas beasiswa saya murni kuliah saja, jadi tidak ke kantor gitu selama 18 bulan menyelesaikan kuliah itu tadi. Kalau boleh tahu dari awal udah pengen menjadi dosen atau pernah ada cita-cita lain? Kebetulan ibu saya dosen juga, jadi memang kebayang dari awal kalau jadi dosen itu akan seperti apa begitu ya, dan maksudnya ya bukan cita-cita satu-satunya jadi dosen, tapi saat ada lowongan pekerjaan jadi dosen saya terbayang saja apa yang nanti akan saya hadapi, dan menurut saya itu cukup menarik begitu. Terus hal menarik apa sih Bu selama mengajar di sini dan hal yang tidak menyenangkan? Hal yang menarik ya jadi sebenarnya kalau berbeda dengan waktu saya kuliah dulu kan karena di universitas, jadi teman-temannya sangat banyak sekali dan banyak yang bisa sampai mungkin 5 tahun nggak selesai kuliah, jadinya dia lama gitu perasaan setiap kali ketemu terus di kampus kayak gitu ya, dan itu masih memungkinkan. Nah kalau di diploma di APP ini kan berbeda, jadi rata-rata kan memang waktu cukup terbatas, cuma 3 tahun Anda harus menyelesaikan kuliah Anda. Kalaupun sampai lebih dari 3 tahun Anda punya batas waktu sampai ini ya, cuma berapa sih, 5 tahun kalau nggak salah ya, Anda harus menyelesaikan, kalau nggak Anda akan berhenti gitu ya, harus di DO. Jadi ini bikin karakter mahasiswanya itu juga berbeda karena ada keterbatasan waktu itu tadi. Memang jadinya prioritas utamanya yang menyelesaikan secepatnya gitu. Kalau saya dulu masih memungkinkan untuk bisa, kadang-kadang ada teman-teman yang berhenti dulu untuk bisa entah dia part-time dulu atau hal-hal yang seperti itu masih memungkinkan, walaupun nanti pada akhirnya juga dipanggil dosennya untuk diminta untuk sudah menyelesaikan yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk D3 relatif lebih teratur mahasiswanya ya, karena jelaskan targetnya dari awal sudah tahu. Terus juga itu menarik sih bagi saya karena karakter mahasiswanya berbeda dengan yang saya rasakan dulu waktu kuliah. Tapi kalau untuk yang tidak menyenangkan, sebenarnya nggak ada hal yang gimana ya. Buktinya saya sampai sekarang berarti kan sudah
tahun ya, 12 tahun sampai 12 tahun saya di sini. Relatif baik-baik saja. Memang posisi APP itu kan kayak di tengah rumah-rumah penduduk gini ya, bukan di pinggir jalan raya kayak di Jakarta Metropolitan kan, kayak juga. Jadi suasananya kan cukup ini ya, untuk sekolah sebenarnya cukup enak karena nggak banyak hingar-bingar berbagai hal yang bisa mengganggu. Jadi bisa fokus terus. Rata-rata saya dulu awal-awalnya juga kos di dekat sini, jadi bareng sama mahasiswa juga, jadi saya merasakan juga bagaimana kehidupan di dekat kampus gitu ya, yang pulang beli makan langsung nanti buat makan malam kayak gitu-gitu tuh. Terus yang harus belajar malam juga teman-teman kosnya dulu juga gitu, jadi kondisi-kondisi yang dialami memang sama juga. Jadi saya tidak merasakan ada hal yang bikin nggak betah atau bikin tidak nyaman. Ya sebisa mungkin memang dinikmati saja gitu, karena ya tempat saya bekerja di sini gitu. Jadi kalau nggak nanti saya yang akan merasa kesulitan sendiri kan. Jadi tidak ada hal yang menurut saya perlu untuk jadi catatan sih. Terus saat ini saran dan motivasi Ibu untuk mahasiswa atau mahasiswa APP gimana? Ya biasanya saya juga sampaikan ke bimbingan akademik saya ya, yang anak-anak yang di bimbingan saya. Intinya memang 3 tahun itu kayak waktu yang cukup lama, tapi sebenarnya tahu-tahu habis gitu, tahu-tahu selesai gitu. Jadi biasanya di awal-awal memang ada hal yang berbeda dari saat Anda masih SMA. Jadi harus dilakukan penyesuaian sendiri-sendiri. Tapi itu pun juga nggak bisa terus kayak temennya cara belajarnya gimana, terus Anda mau niru itu nggak bisa. Jadi karena masing-masing orang punya metode belajar sendiri-sendiri. Ada temennya yang misalkan organisasi iya, ikut kayaknya sibuk terus dan nilainya ya baik-baik saja. Ya oke, Anda kalau melihat dia bisa melakukan itu, terus Anda mau melakukan hal yang sama, coba diukur dulu. Anda harus buat target sampai di mana kira-kira Anda akan mencoba. Kalau ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, ya harus cari cara lain. Jadi hal yang itu yang perlu misalkan segera untuk bisa menyesuaikan diri, dan setelah itu ya sudah membiasakan dengan metode belajar yang memang sesuai dengan masing-masing orang. Baik Bu, terima kasih suatu wawancara yang mengesankan buat kami dan banyak pembelajarannya untuk kami. Terima kasih. Siang. Ya teman-teman, saat ini saya sedang bersama Bapak Mamat selaku pustakawan di Politeknik APP Jakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Ya. Saya minta bantuannya untuk mewawancarai Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Ya. Yang pertama, kalau boleh tahu Bapak asalnya dari mana ya? Kalau asal saya emang orang sini asli, orang Ciganjur, Cibadak. Oh, Asli sini saya. Dan rumah saya juga dekat dari kampus ini. Kalau saya berjalan 5 menit sampai 7 menit nyampe rumah saya. Terus Dengan berjalan kaki ya. oh ya. Terus Bapak kalau ke sini jalan kaki? Pakai motor sih. Dulu belum punya motor jalan gitu. Ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama bekerja di sini? Kalau kerja di sini kurang lebih hampir 30 tahun kalau kerjanya. Saya masuk ke sini, masuk Politeknik APP ini tahun 1994. Tinggal dihitung aja udah berapa tahun tuh, saya nggak ngitungin gitu. Oke, baik. Iya. Apakah saat pertama kerja di sini langsung jadi pustakawan atau gimana dulu, di bagian apa dulu? Ketika saya masuk di sini, saya melamar sebagai keamanan, keamanan gitu. Keamanan lingkungan APP sini. Jadi security artinya gitu, masuk sini. Tahun 94 itu jadi sapam saya. Ya. Terus saya ingin tanya nih Pak, kalau menurut saya kan sama teman-teman yang lain, tugas pustakawan itu kayak cuma data buku, terus melayani para mahasiswa. Sebenarnya ada tugas lain nggak sih Pak yang belum kami tahu? Ya ada. Ya di samping saya memang tugas saya khususnya nih, yang harus saya laporkan ke pemerintah. Memang bagian saya tugas itu di perpustakaan ini memberikan pelayanan kepada mahasiswa untuk meminjam ke loker. 2, untuk menata buku. Jadi ketika mahasiswa-mahasiswi meminjam ATK gitu, buku karya akhir.
Terus sama buku-buku yang ada di perpustakaan tuh ketika anak-anak pinjem pakai baca, dia nggak balikin lagi ke tempatnya, saya harus beresin gitu. Itu ini yang harus saya laporkan, itu tugas saya penting. Itu artinya kebilang nggak dilaporin itu saya ada nilai minus di hasil pendapatan gitu. Bila saya nggak kerjain itu, harus kalau dikerjain saya dapat plusnya gitu dari pemerintah gitu. Harus dilaporkan, Mas, per hari saya sekitaran berapa persen nih melayani mahasiswa untuk pinjam gardek gitu. Karena ada 3 tuh ABC gardek, rata-rata 25 atau per hari, yang ini misalnya 15, yang ini 10 gitu rata-rata. Dan itu rata-rata per bulan saya harus laporkan seperti itu. Terus memberikan buku pun rata-rata sehari saya berapa bijinya harus saya beresin gitu, harus ada hitungannya gitu setiap bulannya. Itu wajib bahasanya, kalau hitungan saya wajib, karena kalau saya nggak laporkan itu pendapatan saya berkurang gitu, kira-kira begitu. Berarti itu laporannya dilaksanakan setiap bulan? Setiap bulan. Nah, sebelum tanggal ini berakhir, sebelum tanggal 30 atau sebelum tanggal 1 minimal banget, besok tanggal 1 ntar malam nih saya jam 11 sudah harus laporkan gitu. Kalau itu lewat ya udah nol, artinya paro-paro gitu kira-kira pendapatannya gitu. Artinya kita pemerintah masih bijak tapi dikasih paro gitu, karena lu nggak, bahasanya kamu nggak laporan gitu, walaupun saya yang ngerjain gitu. Kemudian pengalaman menarik selama Bapak jadi pustakawan di sini? Pengalaman menarik ya, namanya pengalamannya menariknya ya, sebenarnya tadinya saya nggak tahu gitu gimana sih itu pelayanan terhadap mahasiswa langsung. Tadinya saya pengamanan motor, mobil, ya maling, ya itu ngubur maling gitu tadinya. Kayak ini saya menariknya, saya ketika mengawasi di dalam ini, saya dapat mengawasi mahasiswa. Itu pengalaman menarik. Saya diperintahkan oleh pimpinan untuk mengawas mahasiswa MIT dan UAS gitu. Lagi di lapangan saya enggak, paling saya di lapangan aja, di lorong-lorong jaga di situ ketika ada pelaksanaan ujian. Karena saya enggak, saya masuk ke dalam langsung ngawasin anak mahasiswa tes ujian gitu artinya. Di situ saya rasanya oh iya ya, ketika naik di dalam saya diperintahkan untuk ngawas langsung gitu mahasiswa yang ikut ujian di semester maupun ujian akhir gitu. Itu menarik buat saya gitu. Terus untuk pengalaman yang menurut Bapak mengerikan atau hal-hal yang bikin Bapak greget ke mahasiswa kalau di perpustakaan itu apa? Nah ini, kalau gregetan ini ya, ketika dia masuk, saya juga kurang bahasanya, belum tapi tahu karena saya juga belum 1 tahun di sini. Itu kan ada tanda laporan tuh mahasiswa ngisi gitu, Oh, iya. Kan ngisi tuh, kok udah lewat aja. Sampai pulang dia nggak ngisi lagi. Saya maunya nggak usah harus tegur, datang laporan. Karena nanti ketahuan tuh per bulan per tahun itu ada ininya. Berapa sih ya tiap hari masuk mahasiswa ke perpustakaan ini. Kalau dia nggak isi kan nggak ketahuan. Ada berapa puluh begitu. Walaupun itu saya nggak diwajibkan untuk melaporkan. Tapi kan ada ini hitungannya. Berapa ini yang dia masukkan gitu. Yang masuk ke perpustakaan ini kan gitu. Terus ketika dia, walaupun dia kalau yang menurut gregetnya, ketika dia baca buku ngambil sini, baca seperti itu kan baca, dia naruhnya di sana. Oh. Itu kan, kalau kita perhatikan, lah ini di sini, harusnya kan di sini. Itu kita per 3 bulan itu beresin. Wah ini minta di sini, adanya di sini gitu. Ini ada di sini gitu. Kita ya kalau kita tahu lagi jalan kita kebetulan ada di bawah, ya kita tahu sih, oh ini ada buku ini naruh di sini, kantorin. Yang maunya saya ketika mahasiswa membaca buku itu ngambilnya di sini, yang mulangnya di sini, gitu kan disiplin namanya. Nanti kalau ketika dia kerja kan kalau nggak disiplin sama, itu kan penunjuk kepribadian. Biar bagaimanapun kepribadian itu ketahuan di situ. Ketika dia nanti lulus dari sini, dia kerja di mana gitu. Tetap efeknya sih bukan beresin buku, artinya tetap kerjaan itu menjadi pribadinya nggak bagus kalau begitu gitu, karena nggak sesuai dengan apa yang dia ngambil buku di sini, ditaruh di sini. Kan udah menyusahkan orang lain artinya, walaupun efeknya nggak gitu besar, tapi efeknya kalau ada 1, kalau ada 10, kan jadi banyak, membebankan orang. Memang sih bener, itu udah suatu tugas kita. Tapi Ya. setidaknya mereka Tapi setidak-tidaknya gitu, itu yang bikin gregetan gitu. Naruh sembarangan aja, kita kan guru juga, sembarangan aja naruh buku, ngambil sini, naruh sini gitu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi ya kalau bisa lebih baik sesuai dengan ambil di situ, taruh di situ. Gitu. Oke,
Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Dan untuk mahasiswa Politeknik APP, silahkan didengarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Hai semuanya, jadi di sini saya sudah bersama dengan Pak Benny Yuliman selaku Senior Manager di salah satu perusahaan ekspres. Dan juga dia menjadi dosen dari Asperindo yang mengajar di Politeknik APP. Selamat pagi Bapak. Pagi. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa diajak berwawancara dengan kita untuk memenuhi tugas dari Bu Bekti tentunya. Jadi intinya saya mau bertanya Pak, bagaimana cara Bapak mengatur waktu gitu loh? Karena kan kita tahu di sini Bapak itu nggak cuma dosen ya, Bapak juga nggak cuma kerja. Jadi gimana tuh cara ngatur waktunya dalam pekerjaan, terus juga mengajar, terus juga waktu dengan keluarga, itu bagaimana? Ya, saya menganut life balance, ya. Jadi bagaimana kita atur semuanya seimbang. Bagaimana urusan pekerjaan kita, demikian urusan di rumah bersama keluarga, dan tentunya ada urusan lain seperti barangkali hobi atau lingkungan masyarakatan. Ya. Yang pertama harus saya lakukan adalah buat to-do list. To-do list adalah rangkaian list apa yang harus kita kerjakan di hari ini. Yang kedua, kita harus pahami betul apa yang jadi prioritas, mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3, seperti itu. Dan yang ketiga, ya kita harus bisa punya proactive communication dengan berbagai pihak sehingga kita bisa memantapkan atau mematangkan apa yang jadi to-do list dan prioritas yang harus kita kerjakan. Dari rangkaian aktiviti, dari rangkaian pekerjaan, dari situlah kita bisa pastikan kehidupan kita seimbang. Balance ya, seperti itu. Oke, buat pertanyaan selanjutnya Pak, HRD, kita tuh kan cuma sekedar tahu kalau HRD itu yang kayak bagian nerima orang, bagian gak nerima orang gitu kan, kayak orang awam tuh taunya hanya sekedar itu. Bagi Bapak sendiri HRD itu apa sih Pak? Maksudnya lebih generalisirnya atau tugas khususnya seorang HRD, divisi HRD itu apa gitu? Ya, kalau untuk divisi Human Resource Development yang biasa disebut sebagai HRD atau bahasa Indonesia itu sumber daya manusia, dulu juga pernah dibahasakan sebagai personalia dan sumber daya manusia. Memang fungsinya jauh lebih luas daripada sekedar fungsi rekrutmen saja. Nah, fungsi organisasi dari divisi yang bernama Human Resource Development itu mencakup luas, mulai dari perekrutan karyawan, mendidik karyawan, kemudian mengembangkan karir karyawan, menjawab kebutuhan organisasi atas kebutuhan tentang orang, menyelesaikan permasalahan yang muncul dari karyawan, sampai yang terakhir adalah mengembalikan karyawan ke masyarakat di saat masa tuanya atau memasuki batas usia pensiun, seperti itu. Jadi kita berbekali juga soal terima nggak terima karyawan ya. Betul. Kita mampukan mereka, kita jadikan mereka punya kebanggaan, punya success history atau success story sendiri dalam karir, pun kemudian kita persiapkan, kita bekali mereka ketika memang mereka sudah memasuki usia pensiun, seperti itu. Kalau buat tips sendiri nih Pak, apa sih hal-hal yang harus dihindari ketika kita melakukan interview kerja gitu? Kan Bapak kan sebagai HRD nih pasti tahu nih, yang kayak gini nih ditolak, blacklist kalau orang-orang kayak ini. Nah, orang-orang yang kayak gimana yang kalau dalam interview? Apa sih harus dihindari dalam melakukan interview kerja gitu? Kalau sudah sampai di fase panggilan, berarti kandidat tersebut sudah lulus di fase seleksi dokumen. Iya. Entah itu CV-nya atau sertifikat yang sudah diperiksa sehingga menjadikan kandidat tersebut layak untuk dipanggil. Ketika sudah sampai di fase interview, panggilan interview, yang pertama kita pastikan kita tahu apa yang sudah kita tulis dalam CV kita atau surat lamaran kita. Yang kedua, kita juga harus tahu apa yang jadi bisnis perusahaan tempat kita melamar, latar belakang pemiliknya siapa, terus bagaimana peluang atau opportunity dari bisnis yang sedang dikerjakan perusahaan tempat kita melamar, dan selanjutnya ya kita pastikan kita tidak terlambat untuk hadir di sana, dan yang terpenting hanya jawaban yang benar yang harus kita sampaikan kepada
panelis atau interviewer seperti itu. Jadi kita punya integritas dalam menjawab. Langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Pak ya. Jadi kan definisi sukses orang itu kan beda-beda. Pertanyaan saya, definisi sukses menurut Bapak itu apa? Dan cara untuk mencapai sukses bagi setiap orang itu kan pasti ada intinya. Nah ini tuh apa? Definisi sukses Bapak dan kiat-kiat untuk mencapai sukses dengan definisi yang berbeda-beda. Ya, tadi saya sampaikan ada life balance konsepnya. Jadi bagi saya sukses itu ketika hidup kita seimbang untuk pekerjaan, seimbang sebagai umat beragama, dan Tuhannya, seimbang sebagai anggota keluarga, seimbang juga sebagai anggota masyarakat seperti itu. Itulah masing-masing ada sukses. Keseimbangan yang berangkai dengan harmonis itu adalah sukses. Bagaimana mencapai suksesnya? Ya, yang pertama kita harus punya integritas, jujur. Yang kedua kita harus disiplin, dan yang ketiga kita harus sincere, tulus dalam setiap aktivitas atau perbuatan. Integritas, disiplin, dan tulus Ya. itu sukses. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Benny karena telah menyampaikan banyak sekali manfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa belajar dan memetik hikmahnya dari semua yang telah disampaikan oleh Pak Benny. Terima kasih banyak ya Pak atas pembelajarannya hari ini. Sampai jumpa. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahu. Silam putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri komitmen lama mati. Hubungan yang menyepi serta masa lalu, kau hanya merindu mencari Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, and share. 4, 3, 2, 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedialah secukupnya.